Selamat datang di kamera depan. Ini channel yang ngebahas kayak gini apaan sih ya? Apa namanya? Ngebahas transisi gitu, soal psikologi. Channel edukasi. Maksudnya namanya siapa gitu? Oh, ininya apa namanya? Nama channelnya, pelakunya. Siapa ya? Pokoknya selamat datang di kamera depan, channel yang akan mengalahkan channel-channel psikolog lah. Dokter Gina, Dokter Tirta, Iya. Dokter Tifa. Terusin ijazah. Dokter Tirta mah lagu itu. Apa tuh? Ku butuh dokter Tirta. Tolonglah aku yang sedang bingung. Cok. Mama. Udah, copyright. Oh, iya. Kenapa harus mengalahkan channel psikologi? Karena Gue nanya. ya, karena di sini membahas dari sisi yang lain. Dari dimensi ke-8 ya. Dimensi ke-8. Udah. Walaupun belum tentu itu benar ya. Iya. Disclaimer Kita banyak dulu. tahu, tapi belum tentu benar. Kalian nanya apa aja pasti dijawab. Iya. Gini dah. Kita coba bahas peralihan atau transisi dari masa-masa remaja ke dewasa nih. Widih, berat. Makanya ini kita harus biar kita kelihatan dewasa, kita harus low voice. Katanya orang-orang dewasa tuh ngomongnya tenang. Iya, menurut survei. Makanya Pak Jokowi kan deep banget gitu. Udah dewasa banget ya beliau. Dewasa. Orang dewasa kan banyak berbohong kan. Iya, tapi demi kebaikan. Mungkin. Aduh. Ini sih biasanya ya kalau peralihan atau transisi dari remaja ke dewasa tuh kan umur-umuran ya 25 gitu ya. Iya, apa sebutannya quarter life Life crisis. Spesies. quarter life passion apa dah? Krisis. Oh, krisis ya. Quarter life crisis. Iya. Jadi tuh kenapa disebut quarter karena mungkin ngambil dari 100 kali ya. Iya, quarternya kan 25. Seperempat ya. Seperempat. Quarter life crisis. Krisis. Ekonomi global. Ya, kira artinya apa ya? Krisis. Krisis ini di pertengahan kehidupan. di seperempat kehidupan. Iya, di seperempat kehidupan. Benar, karena di umur segitu tuh umur 25 sampai 30 kali lah. Kita tuh disebut remaja, udah ketuaan, Iya. disebut dewasa, masih muda. Iya. Itu tuh kan ada satu contohnya tuh. Apa Waktu kita pergi ke si borong-borong. bukan waktu kita apa tuh telusur sekaligus cleansing yang di Kerawang. Iya. Terus kan abis nganter R&D kita ngopi Live. dulu kan. Oh ya. Ngopi. Nah, di situ tuh ada tuh perasaan yang kayak gitu tuh. Karena di sekeliling itu genji semua. Nah, gitu. Tapi pas kita ke situ, kita di situ gitu loh. Kita berasa om-om gitu ya. Iya. Nah, kan Tapi kalau lu dulu berasa om, gue walaupun gue sadar lah gue kalau ngaca anjing gue udah tua. Tapi kalau nongkrong gitu gue merasa pantas aja gue. Kalau gue tuh maksudnya bukan nggak bisa, aneh aja ngimbanginnya gitu loh. Ternyata gue tuh masih cocok nggak? Bukan ternyata maksudnya, gue tuh masih cocok nggak sih di tempat yang kayak gini gitu. Tapi hasrat masih pengen begini-begini gitu. Yang gitu-gitu aja sih perasaan. Sama nggak sih teman-teman di quarter life crisis gitu kan? Itu bukan quarter life crisis sih pakainya. Apa sih? Ya sama lah. Hah? Sama lah. Sama ya? Sama. Perasaan-perasaan jadi antara Kita kan udah lewat 30, Dim. Dikit lah. Baru kelewat 2 kali. 2 tahun. Iya. Iya sih itu sih.
Iya kan? Sama, Heeh. karena pada dasarnya dari dulu lah Heeh. kita kan nongkrong banget kan anaknya kan. Iya. Nongkrong dari kafe ke kafe, ngeband kan kalau dulu. Iya. Kalau sekarang nongkrong tuh perasaan masih sama sih kalau gua. Kalau lu? Tapi ngelihat sekeliling kita ya, Iya. kok bocah-bocah. Gue takutnya kayak pemikiran lu nih, lu nganggap umur 27-28 tuh om-om. Ya iyalah. Kita pas nongkrong dibilang om-om gak ya? Iya, nah makanya itu gue pengen ada sosial eksperimen gitu loh. Nah kalau misalkan ada sekeliling terus kita datang, kita tuh masih masih pantas nggak menurut mereka yang nongkrong memang zamannya gitu kan? Iya. Tapi ini juga sih, kalau sekarang ya, kalau menurut gua nih, baik lagi. Menurut pendapat pribadi ya, Iya. anak-anak sekarang tuh kelihatan malah lebih tua. Kalau dari look ya, mohon maaf. Iya, entah cewek, entah cowok ya. Iya. Ya karena itu menurut penglihatan kita lah. Apa kitanya burem ya? Udah burem ya? Tapi emang kalau disandingin kalau dari look sih emang dia kan masih keren lah, masih mengikuti. Masih pakai celana basket, Iya. baju bolong yang ditutupin nih. Untung nggak pakai kaos bonek lo. Kemana tuh ya? Padahal kaos ternyaman itu. Tapi maksud gue tuh quarter life crisis tuh ini di umur-umur 25 tuh kita kayak krisis identitas Gimana? gitu. Kita tuh mau jadi apa sih? Kita tuh mau ngapain sih? Oh dia ambil dari sisi itunya. Karena umur segitu emang lagi puyeng-puyengnya sih. Ya itu ada korelasinya. Baru tadi gue mau ngomong sih bener. Korelasinya gitu. Kita nongkrong malam minggu di kafe. Tapi kan kalau sepantar kita Di pos nongkrong- ronda. Bukan sama relasi bisnis. Oh, di apa namanya di resto yang fancy. boket gitu kan. Iya, yang parkirannya udah sama vale. Nah, palet. Iya kan? Iya. Gitu maksudnya. Iya nah, kita tuh itulah krisis identitas tuh sebenarnya. Nggak tahu juga kita tuh mau dibawa kemana sih ini tuh. Itu. Ya kalau gue pribadi lebih ngalir aja sih. Ya memang apa namanya realita kehidupannya seperti ini yang boleh paksa-paksain di resto-resto yang begitu-begitu kan. Ya kita mah di bahari juga udah cukup sih sebenarnya. Iya. Nah tapi umuran kita ini ya kita kan termasuk ini ya golongan kerehore lah. Kerehore. Apalagi kalau udah ngobrol sama temen yang udah lama nggak ketemu nih yang sepantaran sama kita nih. Iya. Tapi, Pasti ngomonginnya tuh bisnis banget. Kita tahu saldo lu loyo aja sama. iya. Gitu nggak lu? Ya, nah itu gue malah lebih kalau yang nggak kenal banget ya ataupun satu frekuensi gue lebih menghindari sih. Maksudnya juga entah minder atau memang Tahu dia bohong. iya tahu terus malas juga apa sih yang emang mau dibanggain gitu kan semuanya juga toh punya jalan hidupnya masing-masing. Benar. Nggak perlu diobrolin kecuali memang kita mau sama-sama terbang bareng lah. Itu bisa tuh kita ngobrol-ngobrol. Tapi cuma kalau buat nunjukin ini siapa diri gua yang sekarang gitu. Itu males sih. Oh, gue mah enggak nih. Teman-teman gue, gua udah proyek nih ini sekian sekian ratus juta, bla bla bla. Gue mah cukup BKD, artis, aman gue. Lu juga harus begitu deh. Oh iya siap. Iyalah, udah gue mana bis liburan ke luar negeri sambil ini nih bisnis gue ada kecil-kecilan lah, gitu, misalkan. Oh gitu, bagus. Nanti jangan lupa ya tonton gue di BKD. Itu orang tuh udah. Bener. Betul. Dari dulu tuh sebenarnya dari pas di MTV kan gue bangga banget kan.
gue ada di MTB yang subscribernya gede gitu kan. Iya. Selalu gue tunjukin. Dan itu wah, jadi apa? Privilege. Bangga. Nah, kalau gue tuh ya makanya lebih menghindar karena ya itu gue yang sekarang kan. Nah, Itu gue yang sekarang, belum tentu kedepannya kejadian. enggak. Ini selamanya kan. Oh iya, kan amin. Kita mati ini. Iya, amin. Bakal ada. Bisa diwariskan lah ya. Bisa. Baik nanti ada inilah peributan warisan. Makanya dari sekarang harus ini lah. Dipogohkan ya. Iya, Kita ke notaris apa ya? Enggak, maksudnya di ahli waris kita dikenalin, Sama siapa? dideketin ya. Ali sama Sinara. Udah pada dekat itu kan. Udah deket-deketin juga. Udah pada dekat. Nah balik lagi ke quarter life crisis. Ini sebenarnya gue pernah ngalamin Dim. Itu di umur-umur 25-an lah. Karena apa? Gue waktu itu kan udah nikah gue kan. Umur segitu. Udah punya anak. Iya. Kerjaan gak ada. Gue tuh ngumet aja. Oh, lu mikirin dulu. Keren gue santai, Pak. Buset. Oh, iya. Ngumet gue. Iya. Terus apa yang lu pikirin terus direalisasikan lah gitu? Bangun pagi. Lo bangun pagi. Karena jeleknya gua dari dulu emang gue kan nggak nganggur banget kan. Iya, ada inilah apa? Gua konsultan pajak. Iya. Cip, Apa sih keren itu dia, Bang. namanya? Bukan serabutan apa ya? Freelance. Ada freelance. Nah jeleknya gua tuh selalu nolak telepon di pagi hari. Padahal itu penting. Padahal penting dan itu duitnya gede. Iya. Kalau diutang-hitung teh lutung ya. Dulu pas gua pertama kali masuk kerja sama duit freelance, Iya. kan jangan freelance sebenarnya. Nah tapi itu kalau pagi selalu gua tolak. Akhirnya kan orang tuh malas ya. Iya. Kabur lah. Kabur-kaburan. Nah itu di situ baru gua mikir wah kalau gini terus nggak bisa nih gua nih. Iya. Atau gua bangun pagi. Pagi pasti selalu gua bangun walaupun nanti siangnya gua tidur lagi. Iya. Nungguin itulah. Tungguin orderan. Panggilan. Nungguin panggilan. Nah bahkan dulu si Tati kan masih kuliah juga kan. Gue selalu ngajak si Ali sambil kerja tuh pakai Vespa. Iya. Lalu gue ajak. Nah dari situ mulai berarti gue ini nih jalan keluarnya nih. Gue harus ngerubah harus keluar dari zona nyaman. Karena gue ya dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama ya. Gue nganggapnya rezeki mah udah ada yang ngatur. Tapi kalau nggak kita jemput, Benar. ya salah juga. Salah. Gitu. Itu gue sempet tuh. Itu sebulan apa 2 bulan kali, mumet gue. Gue banyak ngobrol sama Mas Rian gue. Oh. Dia kan kuliah psikologi kan. Iya. Dapat tuh lah pencerahan. Dapat. Gue bilang kan, nih kayaknya gue quarter life crisis dah. Iya. Cerita. Terus solusinya? Mabuk sih gue waktu itu. Buka botol sih. Ya inilah ya, intinya gue kan sampai sekarang pun gue sama kan. Gue tuh orangnya tadi rezeki mah gimana nanti. Terus sama nafsuan gue kalau ada apa-apa Buru-buru. harus buru-buru. Pok Tolong. Nah gue butuh rem. Sampai sekarang juga gue kan sering ke lu kan, Dim coba rem gue. Iya. Lu harus bisa ngerem gue nih. Iya. Gimana caranya? Kalau Gua sering memang gitu kan. itu ada ketidaktepatan lah di situ. Nah itu salah satunya gue ngobrol sama Mas Dan itu Iya. tuh. Coba dong gue tuh butuh rem nih Iya. buat ngebantah pemikiran gue. Iya. Gitu dari situ ngobrol-ngobrol, ya udah ternyata dapat inilah, dapat insight lah. Iya. Nah sekarang nggak dicoba lagi. Ya, kalau lu gimana? Quarter life crisis tuh. Kalau gue sih nggak terlalu mendalam ya tentang krisis identitas tadi kan. Cuma ya kalau misalkan di kehidupan sehari-hari
Ya itu aja sih yang maksud gua. Ini gua udah kepala 3 gitu kan. Tapi si pola hidup, pola pemikiran gitu kok kayak masih di stuck di situ loh. 27 bahkan balik ke remaja lagi gitu kan. Udah puber kedua lu, Din? Puber kedua belum lah ya, mudah-mudahan puber keduanya tetap di orang yang sama. Di mantan-mantan lo gitu. Itu kan? Itu kan maksud- Iya, mantan pacar yang sekarang udah jadi istri. Oh, Aman lah ya. aman. Wah, aman lah kemarin habis honeymoon. Oke. Ntar kita bahas itu tuh. Iya nanti. Debbie, kamu siap-siap. Selanjutnya. Ya itu aja sih kalau gua nggak terlalu ini, cuma ya balik lagi kalau misalkan dengan dikaitkannya dengan ekonomi gitu kan. Ya kalau ekonomi alhamdulillah gua masih berprinsip kalau kita masih mau berusaha itu pasti bakal ada jalannya. Benar. Nah itu quarter life crisis gue salah satunya ada ya gue kan main sama lo, sama Mas Rian, Roni, sama teman-teman yang lain. Gue ngeliat di umur kita, umur segitu lu lagi kerja, punya penghasilan. Pas waktu itu. Mas Rian juga kuliah ambil kerja nih, buat si Roni kerja. Teman-teman gue di kampus kuliah sambil kerja, gue kuliah aja kan gak bener gue. Iya. Masih apa? Ya gitu Hura-hura lah. Hura-hura. Itu gue mikir, wah ini kok gue begini sih. Ya, tapi nah itu gue tuh udah terlewati ya. Udah terlewati. Gitu kok orang-orang kok pada bisa kerja. Gue ada kepikiran ke situ. Karena gue waktu itu kalau ya lagi ngumpul gitu sama teman-teman sekolah, orang-orang pada ngebahas kerjaan, ngebahas apa soal produksi lah, terus gue udah jadi apa, ngomongin gaji pokok, UMR, anjing ngomongin apaan sih? Gue tuh pengen relate. Bener, tapi ya anjing mau ngebahas apaan gue ya? Nah itu gue krisis identitasnya di situ. Gue tuh apa sih gitu? Iya kalau gue tuh sebenarnya apa sih? Kalau lu kan misalkan lu karyawan Honda, lu ini identitas lu Dimas, karyawan Honda, Roni karyawan Honda, bintang apa? Ya mahasiswa lah. Nah, lebih parahnya lagi pas udah lulus. Nah, itu. Wih, mumet juga gue. Mahasiswa enggak. Mahasiswa bukan. Terus pengangguran gak mau ya? Iya ya, gue selalu nyebut diri gue, lu sekarang kegiatan apa? Alumni. Gitu. Alumni. Iya, gue juga sama sih. Mungkin sekarang ya. Gue merasakan keluar yang dulu-dulu karena masih berproduktivitas gitu. Nah sekarang kan, Din, ketolongnya ngonten. Nah, itu lu kalau sekarang krisis identitas, lu salah besar. Lu tuh spiritualis. Lu udah punya branding itu. Iya. Nah, gua host. Kalau sekarang menurut gua, kalau soal identitas mah kita aman lah. Do gabut. Tapi kalau dibalik lagi kayak ke Tommy, nah itu nggak aman tuh. Kayak ekonomi nggak aman. Kalau identitas aman kita. Iya kayak kemarin kan gue pas pulang dari Suta kan, make Dari ini loh, dari Subang berarti. Suta. Dari Wasuta. bukan, beda. Naik taksi online kan, nah, nanyain kegiatan, lah gue jelasin kan, ini, terus dia detail lagi nanyain kalau misalkan tentang mediumisasi, kerasukan, ya gue bahas pengetahuan gue kan. Nah dia tuh seperti tercerahkan gitu kan. Keren juga gue ya dalam mobil. Tapi tetap bayar. Enggak dong. Oh, apanya? Tarifnya. Iya, bayar. Tuker deh. Barter ya. Iyalah. Ya, Bisa lu hitungannya udah konsul Pak. Gitu.
Gitu. Oh, banyak nanya dia soal Banyak banget. metafisik. Banyak nanya metafisik dan dia juga punya salah satu pengalaman metafisik. Jadi dia pernah ini agak melenceng nih ya. Pernah satu pas dia remaja tuh kejadian pas dia naik motor kecelakaan, Pak. Oke. Iya, tragis lah sampai temen boncengannya tuh meninggal dunia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Nah, dia penasaran sama pembahasan korin. Gitu, pembahasan korin. Terus pas Itu mah makanan lu banget itu mah. iya, terus pas kata gua tuh ya paling kalau misalkan mau nyari korinnya sesuatu tempat yang memang berkesan buat si almarhum gitu. Paling besar kemungkinan di tempat kejadian, gua bilang. Dia trauma nggak ke tempat kejadian? Nah, makanya waktu sekarang tuh kayak si komunikasi sama keluarganya tuh kurang, Pak, karena disangka gara-gara lu nih. nah begitu beliau disangka gara-garanya lah penyebabnya. Iya. Itu padahal enggak, yang almarhum yang bawa motornya motor almarhum, dia cuma ikut aja, tapi kebetulan pas nginep di rumahnya yang driver ini gitu, dan itu sempat dibohongin katanya. Dia kan siuman hampir 2-3 bulan tuh dia nggak tahu Kok temannya meninggal? dibilangnya masih ada kok, tapi nggak pernah komunikasi gitu. Nah, selang beberapa waktu kemudian dia baru tahu bahwa si A ini almarhumah, Cewek? enggak, almarhum, salah. Almarhum itu udah nggak ada. Gitu. Nah, itu dia penasaran sama korin dan hampir kayak mau nanya, bisa kali ya kalau kita ketemu, mungkin dia ada rasa pengen Klarifikasi. pengen ngobrol ataupun buka gerbang komunikasi dari situ. Nah. Suruh ini aja ke Linktree, chat admin promise. Iya. 30? Enggak, 3 menit terakhir. Oh, 30. Siap. Ada berapa menit sekarang? Ya, 3 menit lagi. Oh ya, siap. Gitu kata, ya bisa aja, cuma memang harus ada pengawasan kan, jangan sendiri-sendiri. Bahkan dia nggak tahu tuh si makam almarhum itu di mana. Tahu di Tempatnya mah tempat tahu. ini, cuma titiknya nggak tahu. iya, itu kayak yang pengen banget ziarah, tapi karena komunikasinya kurang baik kan sama keluarganya, jadi belum terrealisasi. Sedih lah. Sedih kemarin tuh. Ya tapi lu harusnya nggak bayar sih, Dim, ongkosnya. Gua dari Suta sampai ke kilometer 57 itu gua udah ngantuk. Aduh, ngobrol mulu nih. Gua dari situ bingung kan, udah dekat lagi. Nggak pura-pura tidur? Hah? Nggak pura-pura tidur? Ketiduran gua. Bagus. Dibangunin di pas Karawang Timur. Paling 5 menit kan. Tadi dia nge-confirm keluar mana, Karawang Timur atau gimana. Satu lagi, Pak. Aku bilang kan, ke yang Kalihurip. Gitu. Nah, lalu ini juga nggak? Promo juga nggak? Nah, subscribe. Udah kata gue, nanti kalau ada waktu nonton, terus bantu support juga. BKD lu nggak promo? Dua-duanya. Siap. Dua-duanya. Gokil. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kita quarter life crisis temanya. Quarter life crisis. Apa ya? Bingung juga nih. Ya pokoknya malah tetaplah hidup walau tidak berguna. Gas. Ya.